Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Erwida Naim, NIM 857869773 dari Universitas Terbuka Surakarta. Pada praktikum IPA kali ini saya akan mempraktikkan mengenai sifat-sifat cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada cermin cembung, cermin cekung, penggaris, cermin datar, busur, lilin, laser, sisir untuk pemantulan cahaya, senter, dan kertas putih untuk layarnya. Pada percobaan pertama, saya akan melakukan pemantulan pada cermin datar. Susun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Jadi susunannya seperti ini. Lalu setelah disusun, nyalakan lampu senter. Dan mengamati jalannya berkas cahaya. Sesudah mengenai cermin datar, nyalakan lampu senter di sini. Dapat kita lihat sinar datangnya, lalu dipantulkan sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut pandang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Untuk percobaan yang kedua, saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat dilihat ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga akan 60 derajat. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengganti senter dengan menggunakan laser. Ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga akan 90 derajat. Kemudian ketika I atau sudut datangnya 30 derajat, maka R-nya atau sudut pantulnya besarnya juga akan 30 derajat. Nah, kemudian jika I adalah 60 derajat, maka sudut R besarnya juga akan 60 derajat. Pada percobaan selanjutnya, saya akan melakukan sifat bayangan pada cermin datar. Di sini saya meletakkan lilin di depan cermin datar. Saat saya meletakkan suatu benda di depan cermin, di depan cermin datar, bayangannya yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun juga ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Kemudian ketika saya dekatkan, bayangannya pun juga ikut mendekat. Lalu ketika saya jauhkan, bayangannya pun juga akan mengikuti dengan benda aslinya ataupun ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur dengan menggunakan penggaris, ternyata jarak antara cermin dan lilin yaitu 10 cm. Kemudian apabila kita geser,
maka jarak antara cermin dan lilin yaitu tetap sama di 10 cm. Jadi dapat disimpulkan bayangan pada cermin datar yaitu bersifat maya, tegak, dan sama besar. Untuk percobaan selanjutnya, di sini saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, maka cahaya tersebut dapat dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih di sini. Cahaya menyebar, lalu ketika saya jauhkan, cermin cembung cahayanya pun ikut menyebar semakin luas. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Pada percobaan selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung, di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya pada saat cermin didekatkan. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin cekung dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian saat cermin cekung berada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan mengukur jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama antara jarak bayangan dengan lilin yaitu 10 cm. Sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Untuk pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilin dengan bayangan yaitu jaraknya yaitu pada 12 cm. Lalu untuk jarak lilin dengan cermin yaitu lilin dengan cermin jaraknya yaitu 6 cm.
Saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak nampak pada layar. Kemudian saya akan ukur berapa sentimeter jarak benda dengan bayangan pada layar. Jarak bayangan ternyata 30 cm. Tidak ada bayangan yang nampak pada layar putih. Pada jarak 30,4 cm pada layar putih tidak nampak bayangan. Saya jauhkan cermin cekung di jarak 36 cm. Pada layar putih juga tidak nampak bayangan. Dan saat saya jauhkan lagi pada 38 cm, di layar putih juga tidak ada atau tidak nampak bayangan.